Selamat malam, selamat datang kembali di Dongeng Tenang, tempat di mana cerita-cerita lembut menemani malam dan membantumu beristirahat dengan damai. Sebelum kita mulai ceritanya, kalau kamu suka mendengarkan dongeng untuk menemani tidur, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Like jika suka dengan ceritanya, komen jika kamu ingin request cerita untuk di video selanjutnya, dan share untuk membantu menciptakan mimpi indah lainnya. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seseorang yang merasa hidupnya mulai berantakan. Tentang mimpi yang perlahan memudar, tentang harapan yang terasa semakin jauh. Di sebuah kota yang selalu diselimuti hujan dan kabut, ada seorang perempuan bernama Farah. Suatu malam, tanpa sengaja ia menemukan sebuah toko aneh di ujung gang yang sunyi. Toko itu memiliki nama yang misterius, Penjahit Takdir. Di tempat itu, takdir manusia bisa dijahit kembali. Kesalahan bisa dihapus, dan kehidupan baru bisa dimulai dari awal. Namun pertanyaannya adalah, jika kau diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupmu, apakah kau benar-benar akan menjadi lebih bahagia? Atau justru kehilangan sesuatu yang paling berharga? Bagaimana kisah Farah selanjutnya? Sekarang pejamkan mata perlahan, atur posisimu senyaman mungkin, dan dengarkan suaraku. Tarik napas perlahan, lalu hembuskan dengan lembut. Biarkan bahumu turun, biarkan rahangmu rileks, biarkan pikiranmu melambat. Dan mari kita mulai ceritanya. Malam itu, kota Astoria tidak hanya diguyur hujan. Kota itu seolah ditenggelamkan oleh hujan. Ini bukan hujan yang membersihkan debu jalanan, melainkan hujan yang dingin yang meresap hingga ke tulang sumsum. Hujan yang membuat siapapun yang berjalan di bawahnya merasa kecil dan tak berdaya. Di bawah temaram lampu jalan gas yang berkedip-kedip seperti nyala yang sekarat, Farah berjalan. Langkah kakinya berat, menyeret sepatu boot kulit yang solnya sudah menipis. Usianya baru 30 tahun, namun malam ini ia merasa seolah telah hidup 100 tahun. 100 tahun dengan beban di punggungnya. Farah baru saja kehilangan segalanya. Bukan secara dramatis, seperti rumah yang terbakar atau pencurian besar-besaran. Tidak. Kehilangan Farah adalah jenis yang paling menyakitkan. Kehilangan yang terjadi perlahan. Toko bunga warisan ibunya bangkrut hari ini. Surat penyitaan masih tersimpan di saku mantelnya yang basah. Tunangan yang ia cintai, Julian, pergi 2 bulan lalu. Ia berkata ia ingin mencari kebahagiaan yang tidak rumit, dan Farah ditinggalkan sendirian. Sendirian merawat ayahnya yang mulai melupakan nama putrinya sendiri. Demensia perlahan menghapus kenangan sang ayah. "Kenapa?" bisik Farah pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh guntur yang jauh.
kenapa hidup harus seberat ini? Farah tidak berniat pulang malam itu, karena pulang berarti menghadapi tatapan kosong ayahnya dan tumpukan tagihan di meja makan. Jadi ia terus berjalan, membiarkan kakinya membawanya ke bagian kota tua Astoria, tempat yang jarang dikunjungi orang. Distrik kabut. Lorong-lorongnya sempit, berliku, dan selalu diselimuti kabut. Bahkan di siang hari, toko-toko di sana menjual barang-barang aneh, buku yang hanya bisa dibaca di bawah sinar bulan, jam pasir yang pasirnya mengalir ke atas. Farah berbelok ke sebuah gang sempit untuk menghindari cipratan kereta kuda. Dan di ujung gang buntu itu, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya hangat. Cahaya dari jendela kecil yang berembun. Di atas pintu tergantung papan kayu tua. Tulisan di papan itu diukir dengan tinta emas yang memudar. Silas, penjahit dan restorasi. Dan di bawahnya dengan huruf yang lebih kecil, memperbaiki apa yang robek, menyambung apa yang putus. Farah menatap papan itu lama. Mantonya memang robek di bagian lengan, tersangkut paku pagar tadi pagi. Mungkin ini takdir, atau mungkin hanya kebetulan yang menyedihkan. Namun entah mengapa ia merasa terpanggil. Dengan tangan gemetar kedinginan, Farah mendorong pintu kayu ek itu. Aroma hangat langsung menyambutnya. Bukan bau kain apek atau debu tua, melainkan wangi teh kamomail panas, kayu manis, kertas tua, dan sesuatu yang lain. Ozon, seperti bau udara sesaat setelah petir menyambar. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk di balik meja kerja. Rambutnya putih rapi, rompi brokatnya elegan. Ia sedang memasukkan benang ke dalam jarum yang berkilau aneh, seolah jarum itu terbuat dari cahaya. "Selamat malam," katanya pelan. Suaranya dalam, seperti cello tua. "Kau membawa banyak sekali benang kusut, nona muda. Dan aku tidak bicara soal mantaumu." Farah terdiam, dan malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya akan dijahit ulang oleh seorang penjahit takdir bernama Silas. Namun setiap jahitan takdir selalu memiliki harga, dan terkadang ketika hidup kita diperbaiki, sesuatu yang lain harus dilepaskan. Karena benang kehidupan tidak pernah sesederhana yang terlihat. Dan malam itu, mesin jahit takdir mulai bekerja. Tiga bulan telah berlalu sejak malam di jalan berkabut itu. Sejak malam ketika seorang penjahit takdir mengubah pola kehidupan Farah. Bagi dunia luar, Farah kini adalah simbol kesuksesan modern. Wajahnya menghiasi sampul majalah arsitektur. Gedung rancangannya yang disebut The Glass Horizon baru saja memenangkan tender besar kota Astoria. Di ruang rapat lantai 40 yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca transparan, Farah berdiri di depan layar presentasi. Ia mengenakan setelan kerja abu-abu arang yang dijahit dengan sempurna. Ironis mengingat siapa yang sebenarnya menjahit takdirnya. "Dari sini tidak efisien," kata Farah dingin. Jarinya mengetuk layar digital. "Taman ini membuang ruang komersial. Hapus, ganti dengan area retail." Seorang staf junior mengangkat tangan dengan ragu. "Tapi, Nona Farah, konsep awal gedung ini adalah bernapas bersama alam. Jika tamannya dihapus,
kita menghilangkan jiwa dari bangunan ini. Farah menatapnya. Tatapan matanya tajam namun kosong. Tidak ada empati di sana. Jiwa tidak membayar sewa, Markus. Efisiensi yang membayar sewa. Lakukan perubahan itu sore ini atau kemasi barang-barangmu. Ruangan menjadi hening. Tak seorang pun berani menatap mata sang ratu es. Farah membubarkan rapat. Sepatu hak tingginya berbunyi tak, tak, tak di lantai marmer yang luas. Ritme yang teratur namun terasa sepi. Ia memiliki segalanya. Rekening banknya penuh. Ia dihormati, atau lebih tepatnya ditakuti. Namun akhir-akhir ini ada sesuatu yang mengganggunya. Sesuatu yang kecil namun aneh. Masalah itu adalah warna. Farah mulai menyadari bahwa dunia di sekitarnya tampak sedikit memudar. Langit biru tidak lagi biru cerah, hanya biru pucat seperti lukisan lama yang pudar. Kopi espresso mahalnya terasa hambar seperti air hangat berwarna hitam. Dokter terbaik di kota berkata tubuh Farah sempurna. Namun sesuatu tidak terasa benar. Telepon di mejanya berdering. Itu dari sanatorium Zephyr, tempat ayahnya tinggal. "Nona Farah," kata suara perawat dengan sopan, "ayah Anda menolak makan lagi. Beliau terus memanggil nama seseorang. Kami pikir Anda sebaiknya datang." "Aku akan ke sana," jawab Farah singkat. Sanatorium Zephyr adalah tempat yang indah. Taman-tamannya rapi, udara dipenuhi aroma lavender buatan. Di kamar VVIP, ayah Farah duduk di kursi roda menghadap jendela. "Ayah?" panggil Farah. Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya jernih. Obat mahal di tempat ini bekerja dengan baik. "Siapa kau?" tanya sang ayah datar. Farah tersenyum kaku. "Ini aku, ayah. Farah, putrimu." Ayahnya menatap lama. Tatapan asing, bukan tatapan lupa, melainkan tatapan orang yang tidak mengenali jiwa di depannya. "Bukan," gumam ayahnya pelan. "Farahku punya mata yang sedih. Farahku punya tangan yang kasar karena memotong duri mawar di toko bunga ibunya. Kau terlalu berkilau. Kau seperti manekin." Kata-kata itu seharusnya menyakitkan, namun Farah tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sedih, tidak ada marah, hanya kekosongan. Seperti merogoh saku yang bolong. Karena saat Silas memotong kenangan buruknya, ia juga memotong kedalaman rasa yang lahir dari penderitaan itu. "Ayah hanya butuh istirahat," kata Farah dingin. Ia memanggil perawat. "Berikan obat penenang dosis rendah." Dia mulai melantur. Ayahnya menatapnya dengan nyeri. "Kau menjual sesuatu, nak. Sesuatu yang tidak seharusnya dijual." Farah berbalik dan berjalan keluar. Ia tidak menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, Farah berhenti di sebuah kedai kopi kecil, dan di sana takdirnya kembali bergetar. Seorang pria masuk ke kafe. Ia membawa kotak gitar di punggungnya. Ia tertawa lepas di telepon, dan ketika Farah melihat wajahnya, jantungnya berdetak keras. Julian, pria yang dulu meninggalkannya. Namun di kehidupan baru ini, mereka tidak pernah bertemu. Bagi Julian, Farah hanyalah orang asing. "Antriannya panjang ya?" sapa Julian ramah. Dan untuk pertama kalinya sejak malam di toko Silas,
Farah merasakan sesuatu yang hampir menyerupai rasa sakit. Sebuah rasa perih tajam di tengah dadanya. Seolah ada benang tak terlihat yang mulai ditarik keluar dari tubuhnya. Dan di sudut pandangannya, kabut perlahan muncul. Di dalam kabut itu, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Silas. Dengan kacamata tunggal dan gunting peraknya. Waktunya hampir habis, nona muda. Suara Silas bergema di kepalanya. Ketika Farah melihat tangannya, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah benang cahaya emas keluar dari pergelangan tangannya. Benang itu perlahan terurai, dan Farah akhirnya mengerti. Jahitan takdirnya mulai lepas. Kabut turun di atas kota modern Astoria. Kabut yang berbau ozon dan teh chamomile. Kabut dari toko yang tidak ada di peta. Dan Farah tahu, ia harus kembali. Sebelum hidup barunya terurai menjadi ketiadaan. Jam digital di nakas Farah berkedip pelan. Angkanya berubah menjadi 0, 0. Tengah malam. Di luar jendela penthouse, sesuatu yang aneh terjadi. Kota Astoria yang biasanya penuh cahaya perlahan menghilang. Tidak ada lampu gedung pencakar langit. Tidak ada suara mobil, hanya kabut. Kabut putih tebal yang menempel di kaca jendela seperti makhluk hidup yang ingin masuk. Farah berdiri diam. Ia mengenakan mantel tebal di atas piyama sutranya. Di tangannya, ia menggenggam kartu nama hitam itu. Dan dari pergelangan tangannya, benang emas itu masih menjuntai. Benang itu bergerak pelan, menariknya menuju pintu keluar. Rasanya seperti kail kecil yang tersangkut di nadinya, menariknya perlahan. Farah mengikuti tarikan itu. Ia berjalan keluar apartemen menuju lift. Ia menekan tombol lobi, namun lift itu tidak turun. Angka di layar berubah menjadi simbol-simbol aneh yang tidak bisa dibaca. Lift meluncur turun dengan cepat, terlalu cepat, seolah jatuh ke dalam perut bumi. Ting, pintu lift terbuka. Namun di luar sana bukan lobi marmer apartemennya, melainkan jalanan batu yang basah dan licin. Bau ozon dan teh chamomile yang basi mengisi udara. Farah kembali ke distrik kabut. Namun tempat ini tidak sama seperti dulu. Distrik itu terlihat sakit. Bangunan-bangunannya miring seolah terbuat dari lilin yang meleleh. Warna-warna di sekitarnya kelabu seperti foto lama yang terbakar. "Halo?" panggil Farah pelan. Suaranya tidak bergema, langsung hilang di telan kabut. Ia mengikuti benang emas di tangannya, menyusuri gang sempit yang gelap. Di kiri kanan jalan, ada sosok-sosok berdiri. Mereka terlihat seperti manusia, namun bukan manusia. Tubuh mereka terbuat dari kain perca, dijahit kasar. Wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa mulut. Mereka hanya berdiri diam, memegang payung patah. Farah merinding. Ia mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu menoleh. "Kau?" Suara itu seperti gesekan batu. "Kau yang membuang kami." Farah mundur terkejut. "Siapa kalian?"
Kami adalah kemungkinan. Kami adalah versi dirimu yang gagal. Versi dirimu yang sedih. Versi dirimu yang kau potong dan kau buang. Makhluk-makhluk kain itu mulai bergerak mendekat. Gerakan mereka patah-patah seperti boneka rusak. Kembalikan, berikan kami rasa sakit itu. Kami lapar akan rasa. Farah berlari. Ia berlari sekuat tenaga. Sepatu mahalnya terlepas. Kakinya tergores batu jalan. Namun anehnya, rasa sakit itu nyata. Satu-satunya hal yang benar-benar ia rasakan. Di ujung jalan berdiri toko itu. Silas, penjahit dan restorasi. Namun toko itu tidak lagi hangat. Cahaya dari jendelanya merah redup seperti bara yang hampir padam. Farah masuk ke dalam. Mesin jahit di tengah ruangan bergerak sendiri. Ger, ger, ger. Kau datang, Nona Farah. Silas berdiri membelakanginya. Saat ia berbalik, matanya berputar seperti badai. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, teriak Farah. Aku melihat ayahku, dan aku tidak merasakan cinta. Aku melihat Julian, dan aku tidak merasakan rindu. Silas tertawa pelan. Itulah harga kesuksesan tanpa penderitaan. Tanpa luka, manusia hanyalah kain kosong. Farah menatap sekeliling ruangan. Di sudut, ia melihat manekin. Tubuhnya ditutupi potongan emosi lama. Kesedihan, amarah, kekecewaan. Itulah masa lalunya. Sebuah ide muncul di benaknya. Aku pilih, bisik Farah. Aku pilih menjahit sendiri. Tiba-tiba ia menerjang maju. Ia meraih gunting perak Silas. Jangan, raung Silas. Namun Farah sudah berlari menuju manekin. Dengan seluruh tenaganya, tras. Gunting menusuk jantung manekin. Cahaya meledak. Tangisan, tawa, amarah. Ribuan emosi memenuhi ruangan. Lantai retak. Toko Silas runtuh. Dan Farah jatuh. Ia jatuh ke dalam kegelapan. Potongan kain bercahaya melayang di sekelilingnya seperti bintang jatuh. Farah terus jatuh, dan jatuh, dan jatuh. Menuju takdir yang akan ia jahit sendiri. Dingin. Itu adalah hal pertama yang dirasakan Farah. Bukan dingin yang mematikan, seperti di dalam toko Silas, melainkan dingin udara pagi yang basah dan lembut. Dingin yang memberitahumu bahwa kau masih hidup. Farah membuka matanya perlahan. Ia terbaring di atas paving blok yang lembab di sebuah gang buntu. Langit di atasnya berwarna biru pucat. Semburat oranye matahari terbit mulai muncul dari balik atap gedung-gedung tua. Farah bangkit duduk. Ia memegang kepalanya yang masih berdenyut. Ia melihat sekelilingnya. Tidak ada toko. Tidak ada papan bertuliskan Silas, penjahit dan restorasi. Di tempat pintu toko itu seharusnya berada, hanya ada dinding bata merah yang tertutup lumut. Poster-poster lama terkoyak oleh waktu. Apakah semuanya hanya mimpi? Farah melihat dirinya sendiri. Ia kembali mengenakan mantel lamanya yang lusuh. Mantel dengan lengan robek yang dulu tersangkut paku pagar. Sepatu bot kulitnya pun kembali. Solnya tipis, usang, nyata. Namun ketika
ketika ia hendak menepuk debu dari bajunya, ia merasakan perih di telapak tangan kanan. Farah membuka telapak tangannya. Di sana terlihat garis putih tipis, bekas luka baru. Bentuknya zigzag, seperti pola jahitan mesin jahit. Farah tersenyum pelan. Air mata mengalir di pipinya. Tapi kali ini, air mata itu terasa hangat. Ia bisa merasakan semuanya lagi. Kesedihan, kelegaan, rasa sakit di kakinya, rasa lapar di perutnya. Semua rasa itu kembali, dan rasanya luar biasa. Aku kembali, bisiknya pelan. Aku kembali ke hidupku yang berantakan. Farah berjalan pulang. Kota Astoria perlahan bangun. Ia melewati toko roti yang baru membuka pintunya. Aroma roti hangat mengalir di udara pagi. Ia melihat seorang pengemis tidur di emperan toko, dan hatinya terasa nyeri karena iba. Sebuah emosi kecil yang sempat hilang darinya. Farah sampai di apartemen kecilnya. Tangannya gemetar saat memutar kunci pintu. Cok. Apartemen itu berbau obat dan sup basi. Namun bagi Farah, itu bau rumah. Di kursi rotan tua dekat jendela, ayahnya tertidur. Selimut rajut melorot dari bahunya. Dadanya naik turun dengan tenang. Farah berlutut di sampingnya. Ia menyentuh tangan pria tua itu. Hangat, kasar, nyata. Ayahnya membuka mata perlahan. Farah, kau pulang malam sekali. Apakah tokonya ramai? Farah menangis. Ia memeluk lutut ayahnya. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku sempat ingin pergi. Ayahnya mengelus rambutnya dengan tangan gemetar. Tidak apa-apa, nak. Kau anak baik. Kau selalu menjahit kancing bajuku yang lepas. Kalimat sederhana itu menyentuh hati Farah. Ia akhirnya mengerti sesuatu. Memperbaiki hidup bukan berarti membuang semua bagian yang rusak. Memperbaiki hidup seperti menambal baju kesayangan. Kau menjahit bagian yang robek. Bekas jahitannya mungkin terlihat, tapi disitulah cerita kehidupan tersimpan. Malam harinya, Farah duduk di bawah lampu meja. Di pangkuannya terbentang mantel lamanya yang robek. Ia mengambil jarum dan benang. Bukan jarum emas ajaib, hanya jarum biasa dan benang katun hitam. Ia mulai menjahit. Masuk, keluar, atas, bawah. Tusuk demi tusuk. Ketika jahitan terakhir selesai, Farah melihat sesuatu di kotak jahitnya. Sebuah kancing perak kecil. Di permukaannya terukir tulisan, "Untuk yang berani memakai lukanya." Farah tersenyum. Ia menjahitkan kancing itu di kerah mantelnya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Namun kali ini, suaranya terdengar seperti nyanyian lembut. Hidup Farah masih jauh dari sempurna. Masih banyak lubang yang harus diperbaiki. Tapi sekarang ia tidak takut lagi, karena ia tahu satu hal. Selama ia memegang jarum dan benang, selama hatinya masih bisa merasakan, tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Farah tersenyum pelan, karena akhirnya
ia menjadi penjahit takdirnya sendiri. Kita semua memiliki mantel yang pernah robek. Kita semua memiliki benang yang kusut dalam perjalanan hidup ini. Terkadang godaan untuk membuang semuanya dan memulai dari awal terasa begitu besar. Kita ingin melupakan rasa sakit, menghapus kegagalan, dan hanya menyimpan bagian-bagian yang bahagia saja. Namun seperti Farah, mungkin kita perlu menyadari sesuatu, bahwa justru di bagian yang pernah robek itulah letak kekuatan kita. Bekas jahitan di hati kita adalah bukti bahwa kita pernah terluka, namun kita memilih untuk sembuh. Bahwa kita pernah jatuh, namun kita memilih untuk bangkit kembali. Malam ini, tidurlah dengan tenang. Maafkan dirimu atas kesalahan di masa lalu. Dan ingatlah, tidak ada takdir yang terlalu rusak untuk diperbaiki selama kau masih memegang jarum harapan. Selamat malam. Terima kasih sudah mendengarkan